kayak ada yang hilang gitu teh. Meja-mejanya tuh ada yang hilang. Terus pas aku lihat ke arah yang memanggil aku tuh ngeliat pocong lagi berdiri ngeliatin aku. Dia nggak gerak nggak apa, cuman melotot aja gitu. Dan si kafannya tuh kebuka segini. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Bertemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari para narasumber yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini, saya kehadiran salah satu mahasiswi yang dimana dirinya adalah tergolong ke dalam orang-orang yang sensitif dalam berhubungan dengan dunia gaib. Banyak sekali pengalaman yang akan kita dengarkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita kenalan. Halo Melati, Halo, apa kabar? Halo, baik. Jadi gimana kegiatannya, ngapain sekarang? Sekarang lagi sibuk kuliah aja sih. Udah paling kuliah sama ngerjain tugas doang. Ada aktivitas lain, misalnya jualan online atau apa? Enggak sih, paling kuliah doang. Kuliah, ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris Oh, di mana? di IKIP Siliwangi. Halo IKIP Siliwangi, barangkali ada sahabat yang bercerita di rumah Buat nonton. kalian teman-teman aku, hai, semangat. Semangat apa nih? Semangat belajarnya, masih jauh ke Oh. semester akhir sama skripsian. Jadi sekarang semester berapa? Aku masih maba, masih semester 2. Oh, masih semester 2. Oke. Gimana nih suka duka di kampus? Gimana? Alhamdulillah banyak tugasnya. Sekarang juga lagi online kan, jadi kadang bete juga ngedengerin materi dari dosen, harus natap terus layar. Jadi capek mata sih sebenarnya, lebih ke situ. Dan sampai kuota. Ya. Tapi gimana nih, karena sekarang daring-daring terus, gimana suka dukanya? Ya, sukanya pasti kalau bangun langsung nggak usah mandi juga bisa kan, lebih ke kayak gitu. Terus gak usah takut telat juga, lagian juga dosen kayaknya kurang tahu juga sih kalau kita telat atau gimana. Dukanya palingan ya kalau lagi asik belajar nih, keluar dari Zoom meetingnya atau dosennya nggak ada tuh bikin kesel gitu kan. Kayak gitu-gitu doang sih. Dosennya nonton nggak nih ngomong-ngomong? Semoga enggak sih. Oke nih, karena katanya Melati ini adalah salah satu orang yang sensitif ya. Ya, bisa dikatakan. Banyak banget loh pengalamannya sahabat yang bercerita, dan kita bakalan korek semuanya pada kesempatan kali ini ya. Nah, ini sensitif gini Melati tuh dari kapan sih? Aku sensitif sebenarnya dari kecil sih, tapi baru nyadar-nyadarnya akhir-akhir ini sih. Waktu aku udah gede, baru nyadar aku kalau aku sensitif. Bisa dibilang indigo nggak? Dibilang indigo enggak sih, karena aku nggak bisa ngelihat mereka secara jelas sih. Cuman kalau emang merekanya mau nampakin sejelas mungkin baru bisa, kalau enggak ya enggak. Ya tergantung merekanya ya. Iya, tergantung kenalan apa enggak. Iya gitu. Oke, pengen cerita dong, pengen denger ceritanya Melati tentang pengalaman pertama yang kamu bisa nyadar kamu sensitif gitu pada waktu kecil mungkin. Pengalaman pertama ada sih ini. Aku itu masih kecil banget sih, karena mama aku kan sama bapakku tuh sholat nih ceritanya. Sholatnya tuh suka misah, gak selalu berjamaah gitu. Kalau bapak suka sholat di ruang tamu, mama di kamar. Waktu itu kayaknya mama lagi ke ruang tamu, nggak tahu ngapain. Aku ngelihat mama aku udah masuk ke kamar nih. Selang beberapa menit gitu, ternyata mama aku masuk lagi ke kamar dengan mukena yang sama. Aku mikir, bukannya tadi mama udah masuk? Terus oke, udahlah, nungguin lah ya di situ. Terus aku nanya, "Mama, bukannya tadi udah masuk ya ke kamar?" Kata mama, "Enggak kok, orang barusan baru aja masuk. Mama juga baru beres sholat." Terus aku mikir kayak, yang tadi masuk siapa? Pertama itu. Terus yang kedua, yang masih sampai keinget sampai sekarang wujudnya, aku pernah lagi bercermin gitu di kamar mama. Jadi kalau mau ke ruang tengah tuh, antara ruang tamu sama ruang tengah tuh ada pintu. Pintunya tuh digeser, gak setinggi yang sekarang. Tadinya cuma setengah dari badan aku. Nah, si pintu itu keadaannya selalu tertutup. Karena apa? Kita nggak mau kucing-kucing yang ada di rumah tuh ke ruang tamu. Nah, waktu itu aku ya udah ngaca aja, biasa gimana sih anak kecil lagi ngaca. Udah gitu aku ngeliat ada cowok. Dia setinggi aku waktu itu. Tinggi aku, pakai baju kodok warna krem, rambutnya pirang, terus dia kayak bule. Nah, aku ngeliat lah, ada cowok kayak sebaya lah sama aku, kayak sejak kapan ada temen aku masuk ke rumah, aku mikirin gitu kan. Udah aku ya udah terusin ngaca, kayak dulu masih kecil kayak udah bodo amat gitu kan.
ternyata pas aku masih ngaca tuh balik lagi si orang itu tuh, tapi berubah jadi ceweknya rambutnya segini. Aku mikir lagi dong, lah kok jadi cewek, perasaan gak ada tamu masuk rumah atau sepupu-sepupu aku aja gak ada, kebanyakan sepupu aku cowok kan, yang umurnya gak jauh dari aku tuh cowok semua. Terus aku ya udahlah di situ kayak mikir, ah yaudah bodo amat, mungkin mereka yang nggak kelihatan kali ya sama aku udah mikir kayak gitu. Udah gitu aku keluar nih dari kamar, aku ngeliat ternyata pintunya tuh ditutup, nggak dibuka. Aku mikir mereka jalan ke sana tuh gimana, masa loncat, kalau loncat pasti ada suara loncatan atau gimana. Ternyata nggak ada, aku nggak ngedengar sama sekali, dan pintu masih ketutup dan dikunci waktu itu tuh. Udah dari situ kayak oh oke. Tapi aku nggak cerita nih sama mama atau sama papa yang ada di rumah, nggak. Udah aku keep aja sampai sekarang. Dan pada saat itu mungkin kamu sudah sadar bahwa mereka dari alam sebelah? Sebenarnya sadar, soalnya kayak aku dulu kecil juga sering ngomong sendiri. Kayak aku punya temen aja gitu, saat aku sendiri nih di rumah atau di mana aku suka ngomong kayak gini yuk. Kayak aku tuh punya temen main, padahal nggak ada. Kayak aku ngerasa aku punya temen cowok. Itu testimoninya dari mama, berarti mama yang lihat kamu sering ngomong sendiri, atau kamu sendiri udah sadar? Aku sadar sendiri, kayak aku nggak punya temen nih, aku nggak punya apa-apa. Kayak aku punya boneka nih, misalkan main ini yuk, kamu pakai yang ini, aku pakai yang ini, kayak gitu. Cuman nih kayak aku mikirnya kayak udahlah, masih kecil, aku mikirnya gitu kan. Cuman kesini aku nyadar gitu, ternyata dulu kecil aku gini loh, dari situ. Itu sih teh. Itu pengalaman di umur berapa? Waktu pertama kali aku lihat mama pakai mukena itu, kalau nggak salah aku TK, nggak tahu kelas 1 SD. Terus aku ngelihat yang Belanda itu kelas 2 nggak tahu kelas 3 SD. Perwujudannya Belanda ya? Ya, Belanda. Pasca kejadian yang tadi, itu kamu pernah mengalami lagi hal lain nggak yang, ya katakanlah misalnya kamu berkomunikasi dengan mereka, melihat wujud lagi secara jelas dan kamu bicara sama mereka, pernah nggak? Kalau untuk berbicara secara kelihatan wujudnya enggak sih, tapi kalau di alam bawah sadar kayak ngobrol sama diri sendiri, aku pernah 2 kali kejadian kayak gitu. Dan itu tuh ternyata ngasih tahu ke aku gitu loh, jadi kayak buat ngewanti-wanti doang. Apa misalnya? Jadi waktu itu ini aku kan lagi PKL nih waktu aku sekolah. Aku tuh telat ceritanya, udah 30 menitan, karena kalau telat bakalan dikurangin kan nilainya. Udah kayak gitu, aku parkir tuh di paling ujung, parkir karyawan atau yang PKL tuh di ujung aja. Ke lift pegawai tuh jauh banget kan teh. Aku lari-lari, itu posisinya aku biasanya bawa sepatu cat atau apa gitu, sendal. Aku emang udah prepare aja karena aku tahu aku udah telat, jadi aku udah pakai sepatu heels. Aku lari-lari dari parkiran. Nah, keluar parkiran tuh aku kayak ada yang ngomong kayak gini, pelan-pelan larinya, jangan lari, nanti jatuh. Cuman aku di dalam hati kayak udah nggak apa-apa kok, daripada aku nanti dihukum atau nilai aku dikurangin atau gimana, mendingan aku lari aja. Terus kayak aku ngomong lagi gitu ke diri sendiri, kayak larinya pelan-pelan aja deh larinya, nanti jatuh. Terus kayak aku kayak nggak mau ngedengerin kata hati aku, tapi aku terus lari makin cepat. Hati aku tuh malah makin bilang jatuh. Ternyata depan lift beneran aku jatuh. Satu itu sekali kejadian itu tuh. Yang kedua, aku lagi bawa motor nih, di belakang aku ada mobil polisi gitu. Gak tau kenapa tiba-tiba dalam hati aku gini, lihat deh, ntar di depan bakal ada yang kecelakaan. Pak polisi, lihat deh, nanti di depan bakal ada yang kecelakaannya motor sama motor katanya. Terus aku kayak mikir, ini apaan nih gitu kan, dalam hati aku sendiri. Aku juga bingung gitu, kayak ngomong jangan kemana-mana, biasanya suka emang kejadian kan. Ternyata pas aku sampai Gapura depan rumah, ya Gapura mau ke rumah, ternyata ada yang kecelakaan kayak gitu sih tuh. Dan mereka seperti memberikan sinyal untuk kamu, mungkin masih tahu bahwa kamu lagi mau dalam bahaya gitu. Lebih kayak gitu sih, soalnya itu juga kalau dihitung sih nggak sekali 2 kali sih pernah kayak gitu. Cuman kayak aku suka ngomong lagi gitu sama diri aku sendiri, jangan kalau emang buat kayak nanti kamu jatuh dari motor, nanti kamu gini dari motor, kayak nggak boleh, selalu kayak gitu. Kalau pengalaman sekarang yang
sekarang mungkin kamu alami, ada nggak? Sekarang sih lebih cuman ngelihat bayangan doang sih, nggak terlalu yang gimana gitu. Nggak 3D berarti ya? Nggak, biasanya kan suka digangguin atau gimana, enggak sih, cuman kayak ngelewat atau ya udah kayak diem hilang, cuma gitu-gitu doang sih, nggak kayak dulu-dulu. Emang kalau dulu kenapa? Jadi kalau dulu tuh kayak Coba-coba ada cerita-cerita lain nggak? ada sih, kayak gini ya, dulu tuh aku sebelum aku masuk kuliah, dari aku SMP dari kelas 8 sampai ke kelas 3 terakhir SMA, aku tuh kayak sering maraton aja digangguin tuh. Dalam 1 minggu tuh nggak pernah berhenti. Mulai dari ada yang ngetokin pintu kamar, kaca kamar diketok-ketok, terus ada kayak ngelemparin kerikil ke kasur, kayak ada yang manggil tuh sering banget manggil nama dari luar, tapi kayak ya udahlah, aku mikirnya ya udah sih, ngapain manggil-manggil juga, lagian aku nggak akan keluar gitu, percuma gitu kan. Terus ada yang aku tuh, jadi waktu sebelum aku masuk kuliah nih, sering banget yang namanya bergadang sampai subuh atau sampai pagi. Ada satu waktu aku tuh lagi, ya biasalah gabut gitu ya, main HP gitu, jam 1:30 kalau nggak salah pagi. Aku tuh ngedenger, Teteh tahu ini nggak sih bajaringan? Apa? Bajaringan Apa itu? kayak besi tapi tipis gitu. Bajaringan. Oke. Kayak bajaringan gitu. Di depan kamar aku kan ada balkon kayak gitu, kayak digeser-geser aja, kayak yang lagi dimainin. Srek, srek, srek. Jam 1:30. 1:30 malam? Iya. Itu tuh ngapain? Gak tahu, apa diem kan, kayak Gabut kali yang sana kayak gitu, gabut. bisa jadi gabut, mungkin pengen ditemenin atau gimana gitu, kayak ya udah aku diem aja, kayak itu orang lewat atau apa. Oke, sama aku dibiarin, ternyata lagi itu sampai berulang 3 kali, sampai akhirnya aku memutuskan buat oke, aku lihat kamu, aku samperin kamu di mana. Udah gitu, aku buka pintu, aku lihat gak ada orang, gak ada siapa-siapa, dan di atas tuh posisinya gak ada yang namanya besi ringan, bajaringan itu gak ada. Gitu sih, aku mikir terus tadi dari mana. Oh ya udah sih, kalau mau bercanda ya udah bercanda, tapi nggak usah keterlaluan lah gitu. Maksudnya ya aku tahu aku lagi gabut atau aku nggak ada kerjaan gitu, jam segini belum tidur, tapi please lah, aku juga nggak ngegangguin kamu atau gimana. Ya udah terserah sih, kamu main aja sendiri, usah gituin. Ini hanya sekedar asumsi, mungkin nggak itu yang selama ini ngeganggu itu sebenarnya bukan ngeganggu, tapi pengen ngajak main. Itu teman kamu waktu dulu pas kamu ngelihat tadi pertama kali di kaca itu. Bisa jadi dia, karena emang aku juga pernah sih kayak dapet, ya gimana ya, bukan dapet sih, ngalamin secara langsung. Aku ngeliat orang kesurupan depan aku sendiri, dan kesurupan itu makhluk yang ada di rumah aku. Apa itu? Jadi aku kurang tahu juga sih, anak kecil ini yang cewek tuh yang aku lihat sama di cermin atau beda. Cuman waktu itu aku waktu SMP tuh kan punya mantan lah ya, bisa disebut kayak gitu. Aku tuh mau study tour nih ke Jogja ceritanya. Mantan aku nggak suka nih dan nggak mau aku pergi. Gak tahu kenapa dia tuh tumben-tumbenan, biasanya di rumah nggak pernah mau ke kamar mandi, tiba-tiba dia ke kamar mandi. Dan pulang dari kamar mandi, dia pas mau pulang, dia tuh ngerasa kayak badannya tuh ditusuk pakai pedang dari depan sama dari samping. Udah gitu dia kemasukan sama anak kecil. Ternyata anak kecil tuh nurut sama aku. Waktu aku bilang, kamu pulang nggak? Soalnya aku nggak tahu kenapa, aku nggak bisa ngelihat dia nih, tapi aku tahu dia dari mana, terus tingginya segimana, rambutnya kayak gimana, mukanya kayak gimana, aku tahu. Kayak kamu pulang lagi deh ke kamar mandi, kamu nggak kasihan emang sama aku? Aku pernah digituin kan, kayak sok pulang, kasihan atau sama teteh, sama aku digituin. Aku juga tahu kamu mau main, sok pulang dulu aja, jangan ngegangguin orang, sama aku tadi digituin. Balik lagi aja, sok, gak apa-apa. Kalau emang gak suka, sok, gak apa-apa, nanti aku yang ngurus. Sampai gitu. Beberapa jam kemudian dia balik lagi ke kamar mandi, dan aku tahu posisi mantan aku di gimana nih di sana tuh, aku tahu. Sampai aku nanya, kamu di kamar mandi diam di dekat kloset ya, deket bak, kamu duduk di bak kan, di tali? Iya, aku minta tolong sama kamu tapi kamu gak ngeliat aku. Tapi aku tahu gitu dia di situ kayak aku bilang gitu ke mantan, kayak sini ikut aku, cuman aku tahu dia tuh gak bisa gerak gitu teh, karena diikat gitu. Sampai akhirnya aku marah-marah gitu ke dia, kayak
si anak kecil itu kalau mau masuk gitu, jangan setengah-setengah, karena si mantan aku tuh masih sadar setengah badannya tuh. Sama aku masuk enggak sama aku digituin kan. Akhirnya kayak si anak kecil ini mutusin buat udahlah pulang aja ke kamar mandi kayak gitu teh. Alhamdulillah sudah azan, kita buka puasa dulu, kita tajil ya. Jangan kemana-mana guys, kita take a break dulu. Untuk kalian semua, selamat berbuka puasa. Kita tajil dulu, silahkan. Diminum ya teh. Melati, maaf loh, cuman segini. Udah di booking tadi ini karena pizza bala-balanya Brix Cafe itu enak banget. Jadi tadi udah di booking sama sahabat yang bercerita, timnya, bukan sahabat yang bercerita, sama timnya. Udah dipisahin katanya buat tajil tadi. Boleh. Habis ini soalnya kita mau langsung ngelanjutin makan di bawah. Kita mau nyobain apa tadi? Apa? Paket apa sih namanya? All you can eat. Itu cuma 50.000 doang. Ada tadi kamu lihat kan ada stall-stall kan? Iya. Habis ini kita pasti mau lanjut ke bawah. Gitu. Pokoknya menarik banget ya untuk sahabat yang bercerita. Nih karena sebentar lagi lebaran nih ya, kalian masih punya waktu beberapa hari lagi nih buat nyobain menu-menu di Brix Cafe. Posisinya di sebelah Salis Hotel. Nah itu banyak banget menunya. Tadi ada apa namanya? Ada yang all you can eat, ada yang menu hemat itu loh yang 35.000, terus ada yang 19.000. Pokoknya murah-murah deh. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ya kita balik lagi. Nah buat sekarang cukup tajil dulu aja ya, karena kita kan nanti sebentar lagi kita nanti bareng-bareng bakalan ke bawah. Kita mau menikmati stallnya dari Brix Cafe di Salis. Cocok banget. Sambil kamu cerita-cerita dong, itu pengalaman yang paling serem ada nggak? Pengalaman paling dari serem dulu sampai sekarang? Ada sih waktu SMP. Waktu SMP tuh aku pernah rep-rep ya, atau ketindihan lah ya. Rep-rep atau ketindihan lah ya. Sleep paralysis. Jadi waktu aku SMP tuh aku masih tidur nih sama mama waktu itu, karena emang aku nggak mau yang namanya tidur sendiri di rumah tutup. Nggak tahu sih aku masih inget malam Jumat, itu masih inget banget. Malam Jumat itu tuh aku tidur nih biasa, terus nggak tahu kenapa tidurnya tuh kayak nggak nyenyak gitu loh teh. Udah tidur aku ngerasa badan aku nggak bisa gerak nih. Aku mikirnya kayak apa ini kali yang disebut sama rep-rep gitu kan. Cuman aku kayak masih mikir positif nih, kayak mungkin bukan kali ya. Terus tiba-tiba kayak aku ngedenger suara berisik banget kayak orang di pasar, tapi rame banget sampai aku buka mata tuh cuman aku lihat tembok gitu loh. Cuman badan aku nggak bisa, kiri kanan tuh nggak bisa. Terus aku ngedengerin aja, tutup mata lagi kan, ngedengerin dari jauh tuh kayak ada suara cewek ketawa gitu, cekikikan, ngedeket, dan akhirnya tuh kenceng banget di telinga. Itu ngebuat aku tuh langsung bangun. Kayak aku berusaha buat megang ke mama tuh kan nggak bisa, cuman untuk itu kesenggol sama mama. Akhirnya aku tuh bangun. Dari situ karena aku punya 3 teman indigo waktu aku di SMP tuh, ceritalah sama temen aku nih. Iya, kata temenku, kamu ketindihan lah gini. Sampai aku nggak mau pulang ke rumah, maksudnya pulang tapi nggak mau masuk ke rumah kalau nggak ada orang. Aku lebih baik diem di luar nungguin mama pulang atau siapapun yang masuk ke rumah daripada aku harus sendiri, karena aku takut. Sampai aku mau tidur siang biasanya fine aja, aku nggak mau, karena aku nggak mau ngalamin lagi kejadian tadi malam itu. Aku nggak bisa tidur siang tuh, dan takut tidur malam hampir 1 mingguan. Karena itu kalau sleep paralysis tuh erep-erep ya. Biasa kan dia hanya cuman erep-erep aja. Kalau mayoritas orang kebanyakan jarang yang emang bener-bener denger suara. Apalagi sekarang suaranya juga suara kuntilanak. Itu suara kuntilanak tuh untuk testimoni orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan suara kuntilanak. Sebenarnya nggak serem, cuman ketawa doang. Gitu, ada yang gitu, ada yang aku nggak bisa praktekin guys, gimana ya? Ada yang kayak cuma ciak-ciak doang kayak ayam gitu kan. Ya pokoknya banyak lah gitu ya dari suara-suara kuntilanak. Cuman yang bikin shocknya itu adalah bukan di suara, tapi entah kenapa si gelombang suaranya dari dia itu bikin kita kayak lemes
Lebih kayak deg-degan gitu, soalnya waktu Lemes. kemarin waktu aku ngedengerin itu tuh suaranya tuh makin gede, jadi seakan-akan dia tuh ada di sini aku gitu teh. Ganggu otak kan yang gitu kan. Iya gitu. Ya Allah, itu gila parah. Teh jangan ganggu, malas gitu. Ih, kenapa ya meni. Karena aku waktu itu kayak nggak tahu ya ini apa, tapi sekarang lebih kayak ngapain sih gabut ya, suka digituin. Jadi apa ya, jadi nyantai banget kan berarti. Iya, sekarang sekarang lebih nyantai sih, mau digangguin gimana juga kayak ya udah gitu sih. berarti itu tadi satu kuntilanak kan. Tapi kuntilanak juga nggak tahu misis, nggak tahu apa ya, ada juga sih kuntilanak yang lain-lain gitu kan. yang bukan female gitu. Bener nggak sih? Ini testimoni loh, ini kan kita nggak tahu ya, dunia gitu kan dunia gaib luas juga, bener nggak sih gitu. Jadi ada juga yang bentuknya memang bukan misis gitu. Nah itu sekarang kuntilanak, coba yang lain dong, ada nggak pernah? Tapi katanya kamu yang serem dong. Ada sih, ini sosok yang emang aku takutin, nggak tahu kenapa aku takut aja gitu, walaupun nggak pernah ngeliat secara langsung, cuman aku takut karena dia dibungkus dan emang mungkin terkenalnya sama muka mereka yang nggak rata atau gimana kali ya. Aku pernah waktu aku udah tidur sendiri nih, dan kalau nggak salah udah kuliah deh, mau kuliah gitu, jadi aku tidur tapi aku kayak ngerasain itu mimpi tuh nyata, ada yang manggil aku dari bawah, dari atas. Waktu itu posisinya di mimpi tuh aku tuh lagi di bawah, kayak ada yang manggil Mel, aku naik ke atas. Nah posisi layout kamarnya tuh bukan kayak kamar aku, jadi di kamar aku tuh kayak ada yang hilang gitu teh, meja-mejanya tuh ada yang hilang. Terus pas aku lihat ke arah yang manggil aku tuh ngeliat pocong lagi berdiri ngeliatin aku. Dia nggak gerak, nggak apa, cuman melotot aja gitu, dan si kafannya tuh kebuka segini. Bentar, gimana coba ulangi lagi. Kayak gini loh teh, Itu sana pancing, lu ketawa aja, lu ketawa. jadi kayak gini nih, si misalkan ya aku pocongnya nih, teteh jadi aku ada depan nih, cuman jaraknya jauh. Aku ngeliat si pocong itu lagi gini, tapi kapan itu kebuka segini, gini. Maksudnya sih kan dia tuh kafannya tuh kan diikat kan, dia tuh dililit tapi ini lemper kan maksudnya. mukanya tuh kebuka segini. Makanya aku kayak dia sumpah dia pocong, ini Sunbathing. beneran atau enggak sih? Aku tuh mikirnya kayak gitu loh teh, sumpah. Dari itu kayak Ini ditutupin kapas nggak? mukanya enggak kayak yang di film gitu, kayak ditutupin kapas, hancur hitam. Itu Emang kayak, di beberapa gosong sih, Iya, gosong jadi- itu kan ya. kayak itu kayak hancur aja gitu. Gigi gimana giginya? Enggak ngeliat karena dia cuma diem doang melotot gitu. Coba kalau smile, siapa tahu kawat gitu. Gak tahu tuh teh. Dari situ Takut. bangun aja aku, dan aku bangun tuh udah subuh, untungnya gitu ya, udah subuh, jadi nggak ngelanjutin tidur lagi, deg-degan, gak mau naik ke atas. Cuma kok bisa dibuka bajunya? Nggak tahu aku juga, itu tuh mimpi tapi aku ngerasanya nyata banget, itu beneran deg-degannya tuh beneran, sampai ke dunia nyata aku udah bangun dari tidur masih deg-degan. Coba kalau sekarang kan kamu bisa julitin si pocongnya. Lo ngapain Gila, dibuka? gila. Dibuka mau sunbathing gitu kan? Berjemur maksudnya sis. Coba kalau sekarang ya, cuma kan pasti kalau pada saat kita mengalaminya deg-degan pasti. Kayak kita juga pada saat kita lagi ngobrol waktu itu, kalau misalnya kamu pernah nonton episode kita yang kita bareng sama Om Okta itu yang punya Avapology, pada saat dia mengalami itu semua ya mungkin nggak yang kayak mau ketawa-ketawa, cuman kan kalau otak itu kan ya mungkin udah ada kepikiran gitu kalau kita katakan mau julid atau apa. Nah pada saat diundang sama tim yang bercerita, kita ngobrol-ngobrol, jadi akhirnya julidnya keluar, malah kita jadi kayak ketawa-ketawa gitu, kayak di roasting. Ya lucu juga sih. Oke, itu pocong ya berarti, emang agak ini sih, tapi bau nggak? Kamu bisa nyium nggak? Untuk bau nggak sih, untungnya nggak kecium apa-apa gitu. Kalau kecium gila parah banget berarti. Untuk beberapa orang sih ada yang punya testimoni nyium bau jengkol lah, nyium bau got lah, nyium bau apa, dan pokoknya bau banget gitu. Enggak buat kalau kayak gitu. Tapi aku pernah sih Terus ketawa, bentar ini krunya aku nggak ngerti kenapa mereka tuh nahan ketawa dari tadi. sampai gini loh, gitu-gitu. supaya nggak bocor kayak suara. Oke, kan mereka nggak bisa lihat. Terus kayak waktu juga pernah sih di rumah, kayak aku nggak tahu sih waktu itu emang belum mau ngerasain juga kali ya, di rumah tuh ada bau bangke tapi di satu titik.
biasanya bau bangke tuh suka nyebar ya kemana-mana, ini tuh cuma di satu titik doang, dan setiap ke situ pasti bau. Dicari lah bangke atau apa gitu, ternyata nggak ada. Itu seminggu kalau nggak salah, nggak tahu itu emang ada poci gitu atau emang bangke, tapi nggak dicari, nggak ada gitu bangke-bangke kayak gitunya tuh. Terus hilangnya? Hilang dengan sendirinya aja kayak gitu. Aku sampai mikir ini bau apa sih gitu di rumah tuh, kayak bau cuman di titik itu doang, nggak nyebar ke mana itu, nggak. Tapi kamu nggak pernah punya pengalaman lain lagi? Pengalaman banyak sih, hampir kesurupan pernah. Coba dong aku korek-korek, ada lagi nggak pengalamannya? Kamu tuh soalnya Ada aku sih. denger dari teman-teman ya, banyak banget nih, udah keluarin aja deh semuanya. Ada satu sih teh, tapi ini nggak tahu sih jatuhnya serem atau lucu ya. Soalnya waktu itu kayak aku nih sebelum ada TV nih ya di kamar aku suka nonton TV di ruang tengah dong otomatis, dan ada kasur. Kebetulan waktu itu bapakku suka tidur nih di kasur itu. Aku nonton dari jam 10 kalau nggak salah sampai jam 12-an, jam setengah 1 atau setengah 2. Aku naik ke atas tuh gara-gara digangguin. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kalau antara ruang tamu sama ruang tengah tuh ada pintu yang digeser. Nah kebetulan pintunya tuh udah dijadiin full sampai ke atas, tapi masih tetap digeser. Nah waktu itu tuh aku kayak ya udah nonton lah ya, biasa santai nonton TV kayak gitu. Tiba-tiba jam setengah 11-an si pintunya tuh goyang. Jadi kalau pintunya tuh ditutup tuh bakal ada suaranya, atau kalau kesenggol tuh bakal ada suaranya. Pintunya tuh goyang dan geraknya tuh kelihatan banget gitu, nggak kayak kalau ke senggol atau gimana cuman suaranya doang gitu kan. Ini gerak, beneran gerak goyang-goyang gitu, kayak kanan kiri gitu kan. Aku kira kucing, karena aku punya kucing. Udah gitu udahlah, aku didiemin ya. Dan itu tuh apa ya, lama banget ya, hampir 2 menitnya atau 3 menitan gitu, terus aja goyang. Udah gitu kayak itu kenapa sih kucing aku mikirnya gitu kan. Aku masih mikir positif, mungkin kucing atau apa. Aku coba ngeliatin aja dari kasur, tapi buntutnya nggak kelihatan atau bulunya nggak kelihatan gitu kan. Udah kayak gitu udahlah aku diemin nih, ya udah enjoy aja nonton TV atau gimana gitu kan. Ternyata goyang lagi kan, udah berhenti goyang lagi gitu. Aku penasaran dong teh ya. Dari situ kayak udah aku intip lah, siapa tahu kucing aku, kalau emang bener kucing aku ya sekalian aja aku bawa ke atas gitu kan buat tidur bareng sama aku. Pas dilihat gak ada apa-apa teh. Aku baru inget kucing aku belum masuk ke rumah sama aku dikeluarin. Pas aku lihat jam, itu udah jam berapa ya, 12 gitu kalau nggak salah, dan aku masih nonton TV. Aku lihat kayak kok nggak ada. Aku mesti ini ngeliat ke ruang tamu, aku takutnya kucing aku emang kabur atau gimana, dan emang keadaan ruang tamu itu gelap. Udah gitu aku nyari nyalain aja lampu ruang tamu, nggak ada kucing aku tuh. Terus aku duduk main HP, mikir lah yang tadi tuh apa, kalau kucing aku nggak ada terus siapa yang goyangin. Orang pintu tuh nggak akan goyang kalau nggak digoyangin atau disenggol gitu kan. Udah mulailah panik di situ, panik kayak gimana kalau itu hantu atau apa gitu ya. Udah dari situ kayak udahlah, diam, tenang dulu, jangan panik. Aku mikirnya jangan panik. Udah tiduran lagi nih ceritanya, tapi kayak aku pengen terus ngeliat aja gitu ke pintu itu tuh, kayak udah gak enak banget gitu. Tapi dalam hati aku tuh aku mikir gini nih teh, kalau aku kabur sekarang aku gak sopan banget nih, si hantunya baru aja gitu ngejailin gitu kan teh. Kayak aku mikir aduh gak sopan, kasihan gitu. Dan dia masih mikirin kesopanan gitu sama Aku mikirnya gitu, kayak aduh gak sopan. Kalau gue aja. lari nanti dia nggak ada harga dirinya. Iya, aku tuh mikirnya gini, kalau aku lari, Oh my kalau God. aku naik ke atas percuma dong gitu, kayak dia ngeganggu aku. Kasihan ya. Iya, kayak aku lebih kasihan aja gitu kan, dia butuh effort juga kan buat ngegoyang-goyangin itu tuh. Kasihan hantunya. Udah gitu ya udah aku diem nih sampai jam 1:30 atau 1:30. Aku tutup pintunya, baru aku naik ke atas. Oke, jadi ngasih kesempatan dulu sama dia. Iya, takut udah belum loh. Iya, kayak ini udah beres belum atau masih mau ganggu-ganggu lagi nih gitu kan. Itu kalau gak salah aku SMP kalau gak salah. Oke. Dan SMP kamu udah mikirin kesopanan sama alam sebelah. Bagus berarti bagus. Ini pacarnya siapa? Bagus. Kayak gitu sih teh. Oke,
Oke nih Melati, karena udah jam segini juga kita break dulu untuk sholat maghrib ya. Jadi nanti kita bakalan balik lagi. Stay tune, jangan kemana-mana. Oke, itu tadi pengalaman kamu mendengar, pengalaman kamu erep-erep dan lainnya tadi. Tapi pernah nggak kamu mengalami kemasukan gitu? Kamu kerasukan pernah nggak? Kalau kerasukan enggak, tapi hampir kerasukan pernah, hampir alami 3 kali sih. 3 kali. Coba dong di-share ke sahabat yang bercerita. Pengalamannya gimana sih? Barangkali kan pada nggak tahu nih kemasukan tuh gimana sih gitu. Oke. Jadi yang pertama itu aku sama mantan aku yang kemarin, yang waktu SMP. Kita suka main nih ceritanya teh. Waktu itu kebetulan kita ngelewatin rel kereta api yang katanya waktu itu tuh lagi apa ya, banyak berita si rel ini tuh minta tumbal. Minta tumbalnya tuh selalu anak cewek katanya. Tuh ngelewat aja ke rel itu, tapi bukan lewat depan tapi lewat belakang, dan emang tuh jalannya sekarang udah ditutup karena bahaya juga, karena nggak ada palangnya gitu kan. Lewat ke situ udah mau maghrib kalau nggak salah, lewat pas baru nginjek rel pertama aku tiba-tiba nangis, nggak tau kenapa nangis aja gitu. Nah si mantanku tuh kayak panik nih, kamu kenapa, dikirainnya ada masalah apa atau gimana gitu kan, Baper. Takutnya baper atau gimana gitu. Pacar kamu nonton gak nih? Nonton kali itu. Nggak, pacar yang sekarang nonton nggak? Oke. Kayak gitu kan, terus dari situ sempat berhenti juga. Terus aku kayak ngomong ke mantan aku tuh, udah maju aja deh, jalan aja, jangan deket-deket sini. Kayak aku nggak nyaman aja gitu. Soalnya aku terus nangis, terus mantan aku tuh bilang, udah istighfar aja, istighfar, banyak-banyak istighfar. Oke. Dari situ kayak aku ngerasanya sakit hati aja gitu. Sakit hati. Dia nanya, kamu kenapa nangis? Kayak mungkin kepo ya teh. Kamu kenapa nangis? Gak tahu, sakit hati. Digituin ke aku ngomong sakit hati aja, nggak tahu kenapa waktu emang ngelewatin rel tuh kayak sakit hati. Terus kayak ngerasanya tuh cewek gitu, kayak kenapa gini, yang jadi pertanyaan kayak gitu. Oke. Kamu tahu dari mana itu mau masuk ke badan? Soalnya kayak gimana ya, gak enak aja gitu ke badan aku. Itu kalau dirasa-rasain tuh ada yang keluar masuk gitu ke badan akunya sendiri gitu. Terus aku kayak mikirnya kayak di hati akunya juga gak enak gitu teh, kerasa sama akunya teh gak enak aja gitu, bawaannya pengen nangis. Padahal aku gak lagi sedih atau gak lagi galau juga gitu. Nah itu pengalaman tadi pertama, dari situ nggak ada lanjutan lagi berarti? Dari berarti situ, di situ stop aja yang di rel kereta api. Terus sempet juga, jadi aku tuh waktu sama mantan aku masih sama ya, orang yang sama nih, aku suka yang namanya ngelihat lampu-lampu tapi dari ketinggian. Waktu itu aku tuh suka ke perbatasan Cimahi sama Cisarua. Nah cuman dia biasanya aku main kesana nih sama dia tuh kayak ngomong, udah deh jangan kesana, kayaknya terlalu kejauhan juga, nanti takutnya pulang turun lagi ke bawahnya malam, kesini aja deh, masih sekitaran Cimahi juga. Kayak ya udahlah di situ aja, masih kelihatan kok view-nya gitu kan. Oke, gak apa-apa lah, aku lihat, ya udah lihat biasa. Cuman kita pulangnya tuh yang harusnya turun ke bawah, kita muter dulu ke atas, masuk ke perumahan gitu, salah satu perumahan di Cimahi lah. Ya sepi, si perumahannya tuh sepi, gak ada mobil, gak ada motor, gak ada orang lewat atau gimana, gak ada pokoknya. Yang lewat tuh cuma kita doang. Udah gitu aku kayak lihat kiri kanan kan teh, kiri kanan. Pas aku balik ke kanan, ada satu rumah, ada balkonnya lumayan besar. Aku ngelihat ada cewek nembus dari pintu. Debak, invisible. Langsung gitu kan. Terus dia megang ke si pinggiran balkon, terus dia ketawa, dan gak tau kenapa ketawanya itu malah ke aku. Dan aku gak kontrol, habis dari situ aku gak kontrol ketawa aku, tapi dalam hati aku tuh istighfar terus. Sampai mantanku kayak ngomong, kamu istighfar. Aku pengen ngomong, aku tuh udah istighfar gitu, ketawa aja terus sampai ke depan pos. Dan itu jarak dari aku ngeliat si cewek itu ke pos tuh jauh banget ya. Kalau di Sunda gimana, gak waas badannya teh. Terus kayak ya bisa lah aku kayak jangan ketawa lagi. Terus itu udah aja dia nanya, kamu kenapa?
oh nggak kenapa-napa, karena aku juga yakin kayak dia belum tentu percaya juga sama apa yang aku lihat atau apa yang aku rasain. Emang bawaannya pengen ketawa aja di situ tuh. Udah dari situ udah aja. Berapa tahun lah waktu itu, kalau nggak salah aku SMK aja tuh, ini yang ketiganya ya teh, main lah sama cowok tuh, lagi deket sama cowok, main muter nih dari Bandung ke Cisarua tuh, main aja kayak naik gitu kan. Udah gitu kita tuh ke Cisarwanya tuh lewat kuburan yang terkenal di Cimahi, dan katanya tuh di situ kan mitosnya nggak boleh pakai baju warna merah. Kuburan apa? Ya kalau Nggak usah disebut tempat, maksudnya jadi si kuburannya tuh makaman muslim. ada yang muslim, ada yang Chinese. Oke. Nah dari situ kayak udahlah kita berangkat biasa aja nih, enjoy. Sudah sampai Cisarua kayak ini udah kemalaman deh, kata si cowoknya tuh, balik lagi aja yuk, turun ke bawah, aku anterin kamu pulang, dari sini kan gak jauh nih rumahnya, kata dia. Oh yaudah nggak apa-apa, yuk pulang. Udah pulang, selama di jalan tuh emang sepi nih karena emang udah malam juga kali ya, dan bukan malam minggu gitu. Nah kan bukan malam minggu nih teh. Udah ini kita ceritanya turun. Pas kita turun tuh yang aku bingungin, dari atas tuh gak ada motor sama sekali. Jadi ya udahlah jalan gimana, gelap, gak ada lampu. Dari bawah juga gak ada motor naik ke atas. Ya udahlah santai, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Pas di tengah-tengah nih si kuburannya itu, gak tau kenapa aku tuh sakit hati banget, terus nangis. Nah yang bawa motornya otomatis berhenti dong, dan berhentinya tuh masih di tempat itu. Jadi berapa meter lah setelah aku kayak ngerasa sakit hati dan aku mulai nangis, dia tuh berhenti. Udah berhenti, dia nanya, kamu kenapa? Aku masih gak mau ngomong. Jadi aku pengen ngomong, cuman kayak udah nangis aja kayak gitu gedean teh. Udah dari situ aku kayak nyoba, bisa yuk ngomong gitu. Terus aku ngomong ke yang bawa motornya itu, maju aja deh, kayaknya jangan di sini. Aku gitu, kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa, gitu. Kayaknya ada yang nempel deh, kayaknya ada yang ngikut. Hah, ngikut apa? Dia mikirnya gitu kan. Terus dia kayak mikir, iya kita nih ada di kuburan ini kan, dari atas sama bawah juga nggak ada motor banget gitu. Terus udah gitu, oh ya udah deh, kamu kuatin ya, jangan sampai kesurupan, kata dia. Oke, sama aku tuh nguatin. Sepanjang jalan aku tuh nangis, dan yang ada di otak sama di hati aku tuh, satu, di hati aku nggak nerima banget, kayak kenapa harus gini gitu, padahal kayak yang aku rasain aku tuh masih bisa hidup loh, kenapa aku harus kayak gini matinya sih. Gitu. Tapi kamu kelihatan nggak dia meninggalnya kenapa atau makhluknya apa? Yang aku rasain dia cewek, dia pakai baju merah. Kalau gak salah sih dia kecelakaan di situ, dan yang meninggal itu cuma dia doang yang aku rasain itu. Dan aku gak mikir apa-apa nih ya sebelumnya teh, kayak ini siapa, gak ada pemikiran lah kayak gitu. Aku pulang, aku dianterin aja, udah sampai sini aja. Ternyata si rasa sakit hati itu tuh gak hilang detik itu juga, jadi kebawa terus berapa hari gitu, sampai aku mikir dan aku nemuin kayaknya aku kenal nih sama si yang nempel ini tuh sama aku tuh, kayaknya aku kenal deh. Terus aku kayak inget aku dulu waktu SMP tuh punya temen yang meninggal di situ karena kecelakaan, dan dia doang yang meninggal. Aku mikirnya kayak apa mungkin dia kali ya, sampai aku teh mikir gitu kayak udahlah nggak apa, doain aja, mungkin dia butuh doa dari aku, karena bisa jadi dia pengen ngobrol sama aku tapi aku terpetok di bahasa. Iya, kayak aku bingung, aduh ini teh gimana gitu, kayak aku teh ngerti perasaan kamu tapi aku nggak bisa ngobrol sama kamu yang lebih gimana gitu kan, aku mikirnya gitu. Terus kayak ya udah aku doain kamu tenang di sana gitu. Dan hilang tuh di hari kelima, nggak tahu kenapa hampir semingguan pokoknya aku ngerasain sakit hati. Betah banget ya berarti. Betah banget. Tapi kamu ada feeling itu teman kamu? Ada feeling itu temen aku. Nah, pengalaman tadi mau kemasukan udah pernah, terus ngelihat sosok yang pertama kali udah, terus erep-erep juga udah pernah. Coba dong cerita yang agak lebih lucu itu ada nggak? Atau horor semua? Atau ada yang lucunya? Horor kayaknya banyak sih ya. Tapi aku ini teh yang sampai sekarang sama aku atau kakak aku yang di keluarga gitu ya,
selalu jadi pertanyaan gitu, ada nggak aku pernah nebak nomor togel. Enggak, kalau kata Nana gini, mukanya flat. gimana boleh ceritain Jadi nggak? gini ya, kayak aku sebenarnya waktu kejadian itu tuh sebelumnya tuh, jadi kayak kakak aku, mama aku, bapak aku tuh ngomongin togel nih ceritanya, ngomongin togel aja. Kayak kakakku kan suka nih ke rumah karena udah nikah nih, kayak mah di sana lagi rame togel loh, gini. So, kayak aku mikir aku mah gak tertarik sama yang kayak gituan, ngomong digituin kan. Terus kakakku bilang gini, bisa nggak nebak nomor togel? Gak mau, ngapain, orang haram juga, masa aku ngebantuin orang nyari dosa sih, sama aku digituin kan. Karena emang aku sama kakak aku dan kakak ipar aku tuh kayak apa ya, rukunnya tuh jarang-jarang lah, lebih banyak kayak berantem atau gimana gitu kan. Udah kayak gitu, ya udahlah, berhari-hari, berminggu-minggu gitu udah lewat aja ngomongin togel tuh. Tiba-tiba aku tuh mimpi pas lagi tidur tuh, kayak lagi duduk di kamar tapi gelap, semua tuh gelap banget, duduk terus ada yang ngomong, mbak dengerin, suara tuh cewek tapi nggak ada wujudnya, mbak dengerin apaan, sama aku digituin kan, dengerin 22557747, apaan sih, sama aku digituin kan di dalam mimpi tuh. Ingat gak mau, sama aku digituin. Aku bilang ke si yang ngasih tau, gak mau, apaan sih, udah ingat aja nomornya yang itu. Kayak Tip nomor. aku tuh kayak mikirnya gini ya, oh kayaknya ini nomor togel deh, aku kan mikirnya gitu ya. Terus kayak aku tuh, enggak, aku mau gak butuh, udah dengerin dulu aja, dengerin mbak, 22, gak butuh, sama aku tuh digituin kan, 22557747, gak mau, atau aku bilang gitu kan, gak mau, aku ngapain sih nyari dosa, sama aku digituin kan. Udah gitu aku bangun, nah udah aku bangun, datanglah siangnya tuh kakak ke rumah, ngomongin togel lagi. Udah ngomongin togel, kayak tadi malam perasaan mimpi togel dan nomor togel gitu. Kenapa? Kayak tadi malam aku mimpi nomor togel deh, soalnya kan si kakak ngomongin togel juga kan, kayak mau bilang gak usah diceritain juga, aku digituin kan. Udah sorenya bapak pulang, terus bapak tuh ngomong gini, tadi disuruh nyobain nomor togel. Aku istighfar dong, astagfirullah, katanya ngapain, coba udah tahu haram, sama digituin kan. Tapi bukan masang, ngebeliin temennya. Oh ya udah terserah. Terus bapak kayak nanya, bisa nebak gak? Aku kayak gitu kan, kayak kesel kakunya, apaan sih, nggak mau, sama gue digituin. Udah gitu 2 harian lah kakak balik lagi ke rumah. Togel lagi? Nggak ngomongin togel, cuma aku ngomong nyocok gini, emang teh mimpi ya waktu itu? Mimpi apa? Mimpi nomor togel berapa nomornya, kata kakak ipar aku tuh, 22557747. Itu mah nomor yang kemarin keluar. Aku langsung, serius? Sama aku digituin kan, serius? Wah. Serius itu keluar Itu kalau nomornya? dikasih tau udah dipasang itu. Enggak. Serius, kemarin baru 2 hari yang lalu. Lah, aku 2 hari yang lalu kak, kenapa nggak dikasih tahu? Nggak mau, sama aku digituin karena aku bilang ke kakakku, serius itu nomornya segitu, serius kemarin ada yang dapet. Kenapa nggak dikasihin ke aku, kata kakakku tuh kan. Gak mau, digituin. Ya mungkin itu yang nitip nomor ngasih ke melatinya diam aja, Iya, pindah kan, ke yang satunya, gak siapa mau, tahu gak itu mau. dikasih tahu yang itu Ya juga. bisa jadi juga kayak gitu kan, cuma kayak udahlah gak mau. Jadi sampai sekarang tuh kadang si kakak kayak bercanda sama aku, nomor togel dong, apa sih, terus suka digituin. Terus sekarang udah nggak lagi nanya It happened for once ya. Oke. Wah, banyak banget ya cerita Melati ya. Tapi nanti jangan lu keluarin sekarang, karena nanti insya Allah kita bakalan bikin part 2-nya Melati nih. Nanti kita bakalan undang lagi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Banyak banget kan. Tapi kan Banyak kita di YouTube ini kan nanti bisa ditonton sampai nanti Melati punya anak. Wah, aku mau nonton mama aku, gimana sih ceritanya? Kalau misalnya nanti anaknya nanya, mah ceritanya gimana? Malas cerita, nonton di YouTube. Bisa kayak gitu kan. Jadi semuanya diceritain nanti sama sahabat yang bercerita ya. Nah makanya jangan dulu dikeluarin semua, nanti kita bakalan ngulang lagi di part 2.
Nah, sahabat yang bercerita, terima kasih banyak untuk kalian yang selalu setia support. Makasih banget ya untuk Teh Melati yang udah kita invite ke sini pada malam hari ini. Makasih loh ya, nanti jangan kapok, kita bakalan ngundang lagi ya. Oke Teh. Mau ya kita ngundang Pasti. lagi. Nah, buat sahabat yang bercerita, terima kasih banyak untuk support dan cinta dari kalian semua yang selalu setia mensupport tayangan YouTube channel yang bercerita. Nah, kita juga mau kasih ucapan terima kasih banyak untuk para partner support yang pada episode kali ini sudah mensponsori kita. Ada Salis Hotel, ada Bricks Cafe, ada ini nih Tropical Series. Nah, ini Juice for You. Ini liquid lama yang di repackage lagi sama mereka dan rasanya itu seger banget. Ada rasa mango dan rasa sunkissnya. Nah, ini tuh pokoknya vapers lama pasti tau lah rasanya kayak gimana, itu nyegerin banget. Ini buat Melati, ini oleh-oleh buat Melati. Nah, ini dipegang dulu. Terus ada lagi dari Bia Salon. Nah, ini kamu nanti dapat voucher krim bat gratis, ada hair spa gratis sama totok wajah. Pokoknya buat yang kecantikan-kecantikan. Nah, ini tuh Bia Salon. Bia Salon ini tuh salon muslimah. Jadi cuman buat yang berjilbab. Kenapa nggak berjilbab? Nggak bercanda. Bia Salon muslimah. Jadi ini ngasih hair spa, ada totok wajah gratis dan krim bat gratis ya. Nanti kamu bisa perawatan di sana. Dicantik-cantik pokoknya. Ada satu lagi merchandise dari kita, mana? Oke, terima kasih Yun. Terima kasih Yun. Aduh, sebentar. Nah, ini kenang-kenangan dari yang bercerita. Muknya sama kayak gini, ini buat Melati. Makasih banget. Wow, spesial. Kita nggak bisa ngasih apa-apa, jadi cuma bisa kasih kenang-kenangan gini. Benar-benar nggak kapok ya. Oke, ini Makasih loh ya, dipegang Teh. dulu. Ya, dimasukin lagi. Aduh, kasih ya. Kasih ya. Plastik. Oke, sahabat yang bercerita, karena ini di akhir episode, jadi kita harus pamit undur diri ya. Nah, untuk sahabat yang bercerita di rumah juga, bagi yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, semoga kita semua ibadahnya diterima oleh Gusti Allah ya. Semoga kita semua mendapat keberkahan, semoga kita semua puasanya diterima, semua ibadahnya diterima. Amin. Terus kita dilancarkan dalam segala urusan. Terima kasih banyak untuk sahabat yang bercerita. Kita juga mau pamit undur diri ya. Untuk kalian semua, kita mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran, selamat Idul Fitri. Oke, sahabat yang bercerita, kita pamit undur diri. Saya Indria Deva, Saya Melati Putri. yang bercerita. Bye.